Ya. Kolom 5 bisa kita mulai. Kolom 5 bisa kita mulai. Silakan Ibu Agnes. Baik. Silakan Ibu Agnes. Ya, Kita Ibu mulai, Sasa, sudah siap. silakan. Ya, kita akan mulai dengan opening song terlebih dahulu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata Kami persilahkan kepada penanggung jawab musafir berdoa di hari ini, kepada Ibu mengalir Rike. kemanapun Silakan, Rike. tiada yang mustahil. Selamat pagi. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Puji Damai di Tuhan. hati. Kalau pagi yang indah ini, atas anugerah Tuhan, kita boleh terjaga di malam hari, dan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat diberkati, sehingga kita ada di kehidupan baru, di hari yang baru lagi, hari Sabtu 24 Februari 2024. Puji Tuhan, kita semua bersyukur dan terima kasih banyak untuk semua sahabat-sahabat doa yang sudah bersedia hati untuk mau beribadah. Dan terima kasih juga kepada pelayan khusus kolom 5 dan tim doa yang dengan sukacita mengambil bagian dalam pelayanan musafir berdoa di edisi Sabtu Februari 2024. Dan untuk itu kami persilahkan kepada pelayan khusus dan tim doa kolom 5 untuk ambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita sekalian. Damai di hati.
kita akan segera memulaikan ibadah musafir berdoa di hari Sabtu edisi 24 Februari 2024. Kita mengawali ibadah ini dengan menyanyi Kasih dari Surga. Dari surga memenuhi tempat di apa surga Kasih kasih dari Yesus mengalir di hatiku dan di mengalir kasih dari tempat ini mengalir kasih dari Saya mengajak di tempat kita berdiri untuk tahdisan ibadah. Ibadah musafir berdoa di pagi subuh ini tertahdiskan hanya di dalam nama Allah yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Kita sambut dengan menyanyi memandang salib Raja. Hidup Jemaat 169. memandang salib Rajamu yang mati untuk dunia. Ku rasa hancur congkakku dan hargai harganya. Tak boleh aku berdebat selain di dalam salibmu. Ku berani mendudukinya demi darahmu yang Bapak Ibu, para doa yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang kami sembah, puji, agungkan dalam kehidupan kami. Di subuh pagi yang indah, tertunduk kami menghampiri kudusan-Mu, sambil memanjatkan puji syukur hormat sembah hanya kepadamu,
Karena tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang mengatur kehidupan alam semesta dan manusia. Tuhan tidak terukur kasih dan terhadap kami, sehingga pagi ini kami sebagai tim doa dan pelayan khusus di Jemaat Pusat Gereja Kolom 5 dan seluruh sahabat doa KPDP yang mengikuti ibadah ini sudah menikmati hari baru, kekuatan yang baru, nafas kehidupan yang Tuhan. Sesungguhnya kami menyadari bahwa kami tidak layak di hadapan Tuhan oleh karena kealpaan, kelalaian, kesengajaan kami berpikir, berkata, dan bertindak tidak sesuai dengan kehendak firman-Mu, bahkan menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati Tuhan. Kami mengaku bahwa kami penuh dengan dosa. Oleh karena itu, sebelum kami lebih jauh berada di hadirat-Mu yang kudus dalam peribadatan ini, kami mohon, berkenanlah Tuhan mengampuni segala dosa dan salah kami dalam pikiran, sikap, dan perbuatan kami setiap hari, apapun profesi kami, dimanapun kami. Kasihanilah kami, Tuhan. Suci kuduskan kami, supaya layaklah kami datang menyembah, memuji, memuliakan, dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan. Bila kami yang bermohon dan mengucap syukur atas pengampunan dosa yang diberikan oleh Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari kitab Ester. Kitab Ester pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Ester pasal 4 ayat 1 yang ke-17 saya akan bacakan untuk kita. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan berdiri. Dengan demikian, datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain. Di tiap-tiap daerah kemana tita dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapis tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterima. Maka Ester memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota
di depan pintu gerbang istana. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkan kepada Hatam supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatam disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatam dan menyampaikan. Akan tetapi Ester menyuruh Hatam memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja hanya engkau akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sekian. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Ester. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan menyanyi, ku yakin saat kau berkumpul. Berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak
tempatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu, jemaat, sahabat doa dan pengurus KPDP, jemaat Forum 5, dan ketua Diaken, ketua Ibu, dan Ibu TK dan ketua TK Diakon Bapak di Forum 5. Kita tentu bersyukur di pagi ini sebagai satu persekutuan sahabat doa, kita diberi kesempatan oleh Tuhan beribadah, dan saat ini akan mendengarkan perenungan firman Tuhan yang sudah kita membacanya dari Kisah Ester, khususnya pasal 4 ayat 1 ke 17. Teman sekalian, saya memberi tema pembacaan kita ini adalah hamba yang berani mengambil resiko. Sekali lagi, hamba yang berani mengambil resiko. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pada dasarnya semua pelayan gereja, khususnya kita di Gemim, ada pelayan khusus, diaken, penatua dan pendeta, dan juga ada pelayan umum, yaitu pelayanan di kategorial Bapak Ibu Pemuda Remaja sampai di IPK, IPRA, dan juga pelayan di komisi-komisi kerja adalah juga sebagai hamba Tuhan. Saya memilih pembacaan ini dan lebih menekankan dari perspektif proses pengambilan keputusan. Karena sesungguhnya pengambilan keputusan itu tidak hanya berlaku di dalam sebuah organisasi formal, tetapi juga sesungguhnya pengambilan keputusan itu dilakukan oleh setiap orang, setiap saat. Setiap saat kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, dan kita harus memilih salah satu keputusan dari pilihan-pilihan itu. Misalnya, bangun pagi mau berdoa dulu atau tidak. Itu juga suatu bentuk pengambilan keputusan. Mau pikir ibadah atau nyanda. Mau setuju tuh KPDP dah usul kolom 5 versus kolom 5 dan tim 2 mau melayani di hari ini atau tidak. Itu semua contoh-contoh sederhana bagaimana sebuah upaya pengambilan keputusan. Sekali lagi saya mengatakan, kita tidak pernah lepas setiap hari, mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Dan pilihan-pilihan itu sesungguhnya membutuhkan keputusan baik. Jemaat yang dikasih Kristus, sebagai hamba Tuhan, pelayan gereja pasti akan berhadapan dengan proses pengambilan keputusan. Apapun bentuk organisasi gereja. Mengambil keputusan mulai dari tingkatan persoalan yang paling sederhana, sampai pada keputusan yang strategis dan paling genting sekali. Genting artinya sangat menentukan hidup mati gereja kita atau hidup mati kita sebagai gereja. Memang tidak gampang mengambil keputusan, apalagi kondisi mengambil keputusan yang genting. Sangat dibutuhkan
kejelian, kecermasan, kebijaksanaan, dan keputusan yang tepat. Karena jika kita salah mengambil keputusan, maka keputusan itu bisa saja menjadi bumerang atau menjadi senjata makan tuan dalam kehidupan kita atau dalam diri kita atau dalam kehidupan gereja. Betapa pentingnya pengambilan keputusan. Jemaat yang dikasih Kristus, seorang penulis terkenal dan buku yang paling laris di dunia ditulis oleh Kenneth Boa dan kawan-kawan. Dalam buku mereka berjudul Handbook to Leadership, mengatakan bahwa kitab Esther menceritakan sebuah kisah menarik yang penuh dengan intrik dan ketegangan. Seperti drama saja, drama yang tegang. Cerita Esther dalam literatur Esther yang sebagai sumber pembacaan kita, berhubungan di dalamnya ada seorang penjahat atau seorang pengecut, terutama seorang pahlawan yang mampu menyelamatkan dari satu masalah yang membahayakan kehidupan, apalagi membahayakan bangsa. Sesungguhnya dalam budaya Israel atau budaya Yahudi, perempuan tidak diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan. Karena perempuan itu kelas 2 di budaya Islam. Kelas 1 laki-laki. Karena budaya Israel adalah budaya paternalistik. Oleh karena itu, Esther sebagai perempuan muda seharusnya tidak bisa memerintah atau memutuskan. Tetapi dalam diri Esther kita temukan seorang perempuan yang sangat besar pengaruhnya dalam penetapan keputusan untuk penyelamatan dari rencana jahat untuk memusnahkan bangsa Israel di kerajaan Persia. Usaha Esther dengan saudara sepupunya Mordekai dalam penyelamatan bangsa Israel sesuai dengan pembacaan kita terjadi tentu karena bantuan pimpinan Allah sendiri melalui permohonan doa dan puasa oleh umat Israel sebagaimana yang dikehendaki. Esther melihat bahwa pentingnya doa dan puasa dalam sebuah proses pengambilan keputusan. Dalam praktik bergereja kita, apalagi dalam proses pengambilan keputusan yang strategis, sering juga kita melupakan dua hal ini, doa dan jemaat yang dikasih Kristus. Kehadiran Esther dalam keadaan yang amat genting tidak pernah diduga oleh siapapun. Apalagi Esther hanyalah seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh sepupunya Mordekai. Salah satu kelebihan Esther adalah daya tarik dirinya yang cantik. Itu modal dia. Sesungguhnya kecantikan seorang Esther di tengah masalah pelik yang dihadapi bangsanya tidak diperhitungkan sebelumnya oleh siapapun. Namun kondisi tersebut tidaklah membuat Esther menjadi takut
bahkan memilih mati sekalipun karena serangkaian peristiwa yang tidak benar, tidak mengenakan ternyata terjadi di sekitar istana Raja Ahasveros. Antara lain, ada seorang penjahat bernama Haman sebagai pejabat tinggi yang dipercayakan raja menggagas rencana yang menghasilkan keputusan mengeksekusi semua orang Yahudi di kerajaan Persia. Keputusan Haman atas nama Raja Ahasveros akhirnya menjadi senjata makan tua atau bumerang bagi dirinya sendiri. Kita tahu semuanya kisah. Jemaat yang dikasih Tuhan, menjadi pelayan atau hamba Tuhan tentu bukanlah hal yang mudah. Selalu ada saja risiko yang mengikutinya. Cerita Esther ini memberi contoh. Mengapa dia begitu berani mempertaruhkan hidupnya untuk membujuk raja agar mengubah ketentuan kerajaan yang telah dikeluarkan oleh Haman atas nama raja? Seharusnya seorang hamba Tuhan harus menggunakan talenta apa saja yang ada pada dirinya demi tugas dan tanggung jawab. Esther memberi contoh bagaimana menghadapi persoalan genting bangsanya dengan mengambil keputusan yang tepat dan di waktu yang tepat. Realitas hamba Tuhan di saat ini banyak yang mengecewakan. Ada hamba Tuhan yang hanya memperjuangkan kepentingan dan kenyamanan diri sendiri dan atau keluarganya. Memang masih banyak pelayan Tuhan atau hamba Tuhan yang benar-benar rela berkorban bagi umatnya. Tapi jumlahnya cenderung sangat pribadi. Dapur kata. Iya. Kisah Esther ini menjadi cermin yang menyatakan diri sebagai hamba Tuhan. Mungkin juga bisa saja kita mengatakan ini sebuah kritik, autokritik bagi diri saya, autokritik bagi diri kita. Kisah Esther ini menjadi inspirasi bagi kita dalam melaksanakan tugas pelayanan, baik pelayan khusus maupun pelayan umum sebagai hamba Tuhan. Jemaat yang dikasih Kristus, kiranya bisa tindakan berani Esther dalam proses pengambilan keputusan. Di saat genting atau di saat sulit, lebih menguatkan kita untuk rela berkorban demi pekerjaan penyelamatan umatnya, umat Tuhan yang dipercayakan kepada kita sebagai hamba atau pelayan. Secara khusus, Bapak Ibu sekalian, gereja kita kalau tidak keliru, saya mengingatnya, bulan depan akan ada persidangan istimewa pembahasan tata gereja ini. Demi sebagai gereja Tuhan, terinformasi akan melakukan persidangan istimewa. Kata istimewa berarti ada hal yang khusus spesifik yang akan dipersidangkan. Dan lembaga tertinggi dalam mengambil keputusan di gereja kita adalah sidang. Termasuk sidang istimewa. Sidang umum, ada sidang tahunan. Tapi ini sidang istimewa khusus membahas. Kiranya bacaan ini menginspirasi anggota majelis sinode Jemaat Gemi Musafir Pelayan. Ada 3 orang kita tahu. Ketua jemaat, Dr. Reki, dan Penatua Dr. Reki Sonda, dan Penatua Marli Mandela. Sebagai representasi jemaat Musafir Pelayan dalam persidangan istimewa ini menjadi beban ketiga perwakilan kita.
Oleh karena itu, ketika sidang ini dilaksanakan, kita semua tentu terpanggil seperti yang diingatkan oleh Esther terhadap umat Israel. Berdoa dan berdoa. Tuhan memberkati. Kita akan masuk pada doa berantai. Namun sebelum doa berantai ini disampaikan, kita akan mengikuti pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau penolongku, diutus Bapa. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jalan penuh hati dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Kita doa, ini doa berantai, dan kita jelaskan. Kita tunduk dan kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan, bersyukur, berterima kasih bahwa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi ini kami dari jemaat yang sudah tergabung dalam musafir berdoa, di mana pada pagi ini kami dikuatkan lagi melalui firman yang sudah dibawakan oleh Bapak Senator Ahmad Seren. Tentunya Tuhan, apa yang kami dengar, apa yang kami pahami di dalam peribadatan pada pagi ini, kiranya itu pembelajaran bagi kami, ditokohkan oleh Esther. Kami memiliki komitmen, kami boleh melaksanakan tugas panggilan kami sebagai hamba. Komitmen kami menjalankan tugas menjadi gembala yang kiranya Roh Kudus mengarahkan hati, pikiran, perasaan kami. Dikala kami bekerja, melaksanakan tugas panggilan kami, terutama kami dalam hal melayani kami, melayani jemaat. Terima kasih atas firman pada kami. Engkau akan itu dalam hidup dan kehidupan kami, pribadi kami, termasuk keluarga. Pagi ini Tuhan, kami tetap bermohon kepada akan badan pekerja majelis jemaat, bahkan seluruh pendeta yang pelayan khusus kolom 1 sampai dengan 29, di mana mereka memiliki tanggung jawab yang tentu dalam melayani, mengembalakan akan domba-domba yang agar kami diberikan hati untuk melayani, agar kami memberikan semangat, memiliki komitmen untuk melayani, agar kepujian nama Tuhan saja yang kami boleh sampaikan pada jemaat akan pada domba. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami tetap bermohon kepadamu akan semua pegawai gereja, pastor, sekretari yang ada di tengah-tengah tugas panggilan mereka dalam pelayanan yang ada di gereja. Berikan kekuatan, kesehatan, semangat bagi mereka.
bahkan hikmat bagi mereka dalam tugas kepelayanan. Pagi ini juga kami tetap bermohon kepadamu, kiranya pelayanan Komisi B, pelayanan daripada komisi-komisi kerja yang sudah terbentuk, terutama juga pada pagi ini kami tetap menopang dalam doa akan panitia HRT tahun 2024, khususnya event saat. Kiranya mereka diberikan semangat, mereka boleh dinikmati oleh Tuhan, agar mereka kompak dalam melaksanakan tugas panggilan mereka. Karena mereka sudah mengaku menjalankan tugas sebagai gembala. Terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami tetap bermohon kepadamu akan program-program kerja yang ada mulai daripada sekolah, di mana kami mempersiapkan untuk hari-hari event-event, hari-hari dalam rangka minggu-minggu sengsara. Panitia tim yang sudah dibentuk kiranya diberikan kemampuan, kekuatan, terutama hikmat dari surga dalam melaksanakan tugas panggilan mereka. Dan khusus juga untuk program-program yang ada di jemaat, program yang ada di wilayah, bahkan di sinode. Kiranya mereka yang ditugas, mereka yang melaksanakan tanggung jawab ini, diberikan hikmat dari Tuhan. Semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Inilah doa. Bapa Surgawi di dalam nama Yesus, permohonlah kami pada saat ini atas berbagai kebutuhan yang ada di jemaat ini musafir Korea, mulai dari kolom 1 sampai kolom 2 atas yang masih dalam usia tumbuh. Tuhan Yesus berkatilah mereka, sehat-sehatkanlah, pakailah setiap orang tua untuk bisa memberi pengajaran yang baik agar anak-anak ini bisa bertumbuh di dalam anak-anak yang dalam usia sekolah dasar, remaja dan pemuda, diberkatilah anak-anak ini. Umur studi mereka, pergaulan di sekolah, bahkan pun di lingkungan di mana mereka berada. Orang tua, Tuhan Yesus jaga dan berkatilah mereka. Mereka boleh menjadi generasi gereja, bangsa kita. Bapa di surga, Engkau juga terus menjadi penolong bagi setiap Bapa, Ibu, dan kaum sekalian. Tuhan Yesus menjaga dan melindungi setiap usaha dan upaya mereka. Terutama karuniakanlah selalu kesehatan, agar kegembiraan dan sukacita terus mewarnai kehidupan. Nama Tuhan dan biasa dipuji dan dimuliakan. Bapa di dalam surga, seru kami bermohon kepadamu, memohon belas kasihan Tuhan atas umur setiap kehidupan keluarga Kristen di jemaat kami, bahkan pun jemaat-jemaat Kristen yang ada di pelayanan kami. Hilang kedamaian mereka di tengah-tengah keluarga, bahkan pun suami istri yang masing-masing mempertahankan kebenaran sehingga mempertaruhkan kehidupan sebagai persekutuan keluarga yang telah dipersatukan Tuhan. Keluarga-keluarga yang berada di dalam ambang Tuhan. Tuhan Yesus, kami berseru kepadamu ya, ampuni dan kasihanilah mereka, pulihkan setiap keluarga-keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah persekutuan suami istri dan anak di dalam keluarga menjadi satu kembali, menjadi utuh kembali di dalam Kristus Yesus yang terus mempersatukan. Ya Tuhan, berpengapalah kiranya Engkau dengan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan Yesus kiranya menolong, memberikan jalan keluar dalam setiap usaha dan upaya mereka. Tuhan buka jalan dan biarlah mereka boleh menikmati pertolongan di dalam setiap jerih juang mereka. Bergumul dengan
pemuda yang masih di dalam bangku sekolah, dalam studi. Tuhan Yesus memberkati mereka di dalam proses penyelesaian studi. Mungkin mereka bergumul dengan biaya, dengan orang tua yang harus mengumpulkan dana, bahkan gumul-gumul lain untuk memperlengkapi proses penyelesaian studi mereka. Tuhan menolong dan berjalan, dan biarlah mereka boleh menggapai keberhasilan di dalam pertolongan. Tuhan Bapa di dalam surga, dalam rangkaian doa ini, kami terus berdoa untuk mereka yang sedang dalam gumul sakit, baik itu yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Dan saat ini kami sebutkan mereka yang sedang dalam gumul sakit. Bapak Demsi Sumerat, Ibu Emma Omongan Pandey, Adik Frit Singal, Ibu Olin Singal Nayawan, Ibu Frida Rompis, Ibu Diaken Meidi Alo, Ibu Yorsin Saidi, Adik Hosana Waworudek, Adik Win Waro, Bapak Penatua Goinvis Sumber, Ibu Mega Matondang Meliala. Mereka yang masih ada di dalam rumah sakit, bahkan pun yang sudah di dalam proses pemulihan, yang sudah pulang ke rumah. Tuhan Yesus kiranya tetap memberkati mereka. Anugerahkan kesembuhan secara sempurna. Obat yang dimakan, diminum, bahkan pun berupa obat gosok, minyak gosok. Tuhan berkati dan kuduskan. Biarlah ini jangan tangan Tuhan untuk mereka beroleh kesembuhan yang sempurna. Kami bermohon di dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara kami ini boleh mendapat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah permohonan kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, kami maaf, baik dari pusat sampai ke daerah, pimpinan kami yang tinggi, kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya memberkati dan mereka, supaya pimpinan kami dalam mengambil kebijakan hanya untuk bangsa dan negara kami, kepentingan rakyat bangsa. Belas kasihan Tuhan, baru menjaga hari bangsa dan negara kami. Dan semuanya itu daripada lalu kami bersyukur pelaksanaan tanggal 14 Februari 2004 boleh berjalan. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang akan perkenankan yang terpilih menjadi panjangan kami setelah sampai di daerah, mulai dari DPR sampai di kabupaten. Adalah orang-orang yang akan dikenangkan boleh membawa aspirasi kami sebagai rakyat dan boleh menjadi gembala-gembala yang baik. Apapun yang proses sementara yang sementara dalam proses jalan Tuhan yang akan selalu sertai, jalan Tuhan selalu berikan hikmat juga. Kapan yang resmi boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab orang-orang yang kita sudah jadi bagian perwakilan. Kami bersyukur teman-teman kami, orang-orang
yang berhari ulang tahun kelahiran, perkawinan, dan lain. Berkati dan saya dan yang mengizinkan semua ini. Sertai sukacita mereka bagi warga. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat doa dan tim doa yang boleh ada bersama-sama. Lebih khusus 5 Cipra yang khusus berdoa yang boleh mengambil bagian berkati dan yang kami laksanakan pagi hari ini boleh berkenan dan boleh menjadi berkat. Banyak orang saya yang akan dilaksanakan. Kenan. Terima kasih Tuhan rangkaian buat kota. Rangkaian permohonan kami. Ini doa kami, ini permohonan kami. Uni salam nusa kami akan akhiri doa berantai ini dengan doa Bapa kami. Ya, Bapa kami dalam surga, dimuliakan nama Tuhan dan amin. Berkat. Kita akan masuk pada penutupan ibadah ini, tapi sebelumnya kita akan menyampaikan pujian, kami naikkan syukur. Dan sekalian, kita akan menerima kiranya kasih karunia, damai sejahtera dan berkat-berkat dari Allah yang adalah Bapa
Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih serahkan ke KPDP. Ya. Ya, puji Tuhan, kalau Musafir Berdoa di edisi Sabtu 24 Februari 2024 boleh berjalan dengan segala baik. Kita percaya semua karena Allah turut bekerja di dalam semuanya ini. Terima kasih kami sampaikan kepada pelayan khusus dan tim doa kolom 5, dalam hal ini Penatua Max Rembang sebagai penasihat jemaat yang boleh memberi pengajaran lagi baru bagi kita semua, dan kita diberikan nasihat untuk berani mengambil resiko demi penyelamatan umat Tuhan. Makasih untuk Max Rembang, Tuhan memberkati bersama keluarga. Terima kasih juga disampaikan kepada Penatua Lexi Lonto, Penatua Elsa Kaparang, dan Diaken Yohanes Tumiwa yang sudah ambil bagian dalam doa syafaat, dan semua jemaat kolom 5 yang sudah bersama-sama dalam Musafir Berdoa ini. Kami sampaikan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati atas pelayanan yang boleh diberikan kepada kami semua. Disampaikan terima kasih juga kepada semua sahabat-sahabat doa, tim doa yang dengan senang hati, dengan sukacita ada bersama dalam persekutuan yang beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Shalom, dan saya serahkan kepada Ketua KPDP. Baik, terima kasih Ibu Ike. Dan sekali lagi terima kasih untuk pelayan khusus dan tim doa yang ada di kolom 5 yang boleh menjadi berkat dalam pelayanan Musafir Berdoa di pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan 42 device sahabat doa penginjilan yang boleh diberkati dalam pelayanan Musafir Berdoa hari ini. Sahabat doa penginjilan Musafir, untuk pelayanan Musafir Berdoa di minggu depan, kita sudah memasuki lembaran perdana di bulan ketiga tahun 2024, tepatnya hari Sabtu 1 Maret 2024. Kita akan bersama dalam pelayanan Musafir Berpuasa. Kepada setiap kita yang rindu untuk mengambil bagian dalam pelayanan Musafir Berpuasa, dapat bersama-sama menikmati berkat dalam berpuasa secara bersama-sama di hari Sabtu minggu depan, Sabtu 1 Maret 2024. Dan baik, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan akhirnya tetap setialah menjadi tiang-tiang doa Musafir. Sampai berjumpa di Musafir Berdoa minggu depan. Selamat berakhir pekan bersama dengan keluarga tercinta. Tetap jaga kesehatan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati dan salam Musafir Berdoa. Dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa.
Tiap doa mengubah segala sesuatu. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati.